Mundik namara ino berarti ia sugul dengan keasliannya, dia meninggalkan keasliannya. Itu nama fitrah. Dan nanti kita akan baca apa saja yang menjadi fitrah manusia. Pertama di sini kita akan baca tentang as-siwak. Dikatakan di sini huwa isti'malu 'udin aw nahwihi fil asnan wal lathah. Siwak itu adalah siwak niki, ini siwak. Un siwak beran siwak. Siwak je 9. Ya ini siwak, ini siwak, siwak. Ya. Siwak 9 siwak. Setelah balu. Ini siwak, siwak. Ya, yang namanya siwak isti'malu 'udin au nahwihi. Yang namanya bersiwak yaitu menggunakan sepotong kayu atau yang sejenisnya. Kayu atau sejenisnya. Beda yang sejenis dengan siwak. Sikat gigi, Nabi anda, batu karang, masa batu karang kalau dengan lek, bata, subhanallah, kan kemas pe bata jama. Intinya itu, yang seperti sikat gigi. Digunakan di gigi dan di gusi. Untuk apa? Liizalati ma ya'luqu bihima minal at'imati warrawaih. Yang tujuannya untuk menghilangkan sisa-sisa makanan atau menghilangkan aroma-aroma yang tidak segar. Aroma sindik mai no. Apa bahasa bongkotna aroma tidak enak, bau, ini bau tangkap, ini bau mambu. Nah, itu siwak. Jadi apapun yang digunakan untuk menghilangkan sisa makanan dan menghilangkan aroma, itu namanya napi siwak. Dia mesti ngadu kayu ini, dia mesti. Ada kita tiang dengan minyak siwak dengan ampel. Ya, ampel totoknya bagian julunya sehingga lembut ya. Ya jadi siwak kena. Coba tiang yang merang jama. Ampel jara dia dah. Aku dengar jama ada yang ngene ampel itu. Ngentengan. Nah, intinya bisa membersihkan sisa makanan dan bisa menghilangkan aroma. Hukmuhu, bagaimana hukum siwak? As-siwaku masnunun fi jami'il awqat. Siwak ini disunnahkan di setiap waktu. Sikat gigi disunnahkan di setiap waktu. Hatta shaima lau tasawwaka fi hali siyamihi fala ba'sa bidzalik. Demikian pula orang yang puasa, kalau dia bersiwak, maka puasanya tidak batal, tidak apa-apa. Sawa'un kana awwalun nahar aw akhirahu. Entah di awal hari maupun di akhir hari. Dia ngombe-ngombe dengan puasa bersiwak. Yang penting jangan siwaknya dimakan aja. Ya, kalau dimakan batal dia. Lagu sekedar bersiwaknya dia ngombe. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam raghaba fihi targhiban mutlaqa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita melakukannya secara mutlak, secara bebas. Walam yuqayyidhu biwaqtin duna akhar. Dan beliau tidak pernah menentukan satu waktu untuk bersiwak dengan waktu yang lain. Darat ketentuan. Pokoknya silahkan.
Kapanpun boleh bersiwak, boleh bersikat gigi. Ya, tapi ingat, jaga wibawa. Ya, ndak ke bare sikat gigi sambil belajar. Ya, sikat gigi di mana? Di tempatnya. Sikat gigi di tempat wudu, silakan. Di kamar mandi sikat gigi. Ya, ngombe angkona kan sambil ngaji sikat gigi, ngombe angkona. Boleh cocok. Ya, sikat gigi itu di mana? Di kamar mandi. Dan itu kapanpun, mau pagi, siang, sore, malam, bebas. Ya, dalam kondisi puasa maupun tidak puasa. Nabi SAW bersabda, as-siwaku madharatun lil fam, mardatun lirrabb. Sikat gigi itu mensucikan mulut dan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan beliau mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Seandai kata tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk gosok gigi setiap akan sholat. Ya, pas wudu akan selalu disuruh sikat gigi. Ini menunjukkan sangat dianjurkan, sehingga muntah mampu gosok gigi setiap kali wudu, maka silakan dilakukan. Ya, karena ini sangat penting. Buktinya beliau mengatakan, endak berat bagi umatku. Ya, lagu beliau sallallahu alaihi wasallam manusia yang sangat penyayang. Menara bapa-bapa gin beratin nita ngono. Dia milih merintahang ya. Kenapa? Nanti kalau diperintahkan wajib jadinya. Kalau wajib pas kita tidak melakukannya kan berdosa itu. Nah, akhirnya tak berdosa karena beliau sayang sama kita. Makanya beliau tidak perintahkan. Beliau hanya menyebutkan kebagusannya. Ya, makanya beliau mengatakan, endak ku khawatir berat li umatku, gingku nyuri ya bersiwak setiap kali salat. Maksudnya yaitu setiap kali dia berwudu, dia akan sikat gigi. Kemudian mata yata'akkad, kapan siwak itu sangat ditekankan? Dikatakan yata'akkadu indal wudu, sangat ditekankan di saat dia berwudu. Wa indal intibahi minan naum, sangat ditekankan di saat bangun tidur. Sikat gigi di saat wudu. Dan maksudnya di sini tentunya sikat gigi tidak perlu dengan odol. Sikat gigi sikatnya doang. Yang penting bisa menghilangkan sisa-sisa makanan. Ya, yang penting bisa menghilangkan sisa makanan, apalagi kalau tadi makan bawang, makan kesuda. Maka silahkan digosok ya di saat berwudu. Kemudian disuruh juga sangat ditekankan sikat gigi di saat bangun tidur. Uras tindo subuh, sebelum ke masjid gosok dulu, baru ke masjid. Ndak bareh dulak bagusu langsung ading masjid kah nang aja. Apalagi yang ngemot misal. Wam ya wam, nakah sabol langsung masjid. Aroma. La ilaha illallah. Nah, di sini makanya bangun tidur sikat supaya hilang aroma tersebut. Wa inda taghayyuri raihatil fam, dianjurkan pula di saat berubah rasa di mulut ini. Wa inda qiraatil Quran, saat membaca Al-Quran. Wa inda shalah, dan di saat akan salat. Wa kadza inda dukhulil masjid wal manzil, demikian pula di saat akan masuk masjid dan akan masuk rumah. Pas tegin uli ning balik. Ya, sebelum bertemu dengan ibu di rumah. Masya Allah. Dan jangan mambuan ibu no. Ke JP mele ping kita ya inges dengan oke. Mele ping kita ya senger. Maka EP Anda harus pe bersih, harus pe senger.
Ya, karena dia itu walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Karena mereka wanita-wanita itu memiliki hak sama seperti kewajibannya. Nah, kewajibannya dia menyenangkan suaminya, itu kewajiban istri. Dan itu juga haknya istri. Haknya istri itu disenangkan oleh suaminya. Itu hendaklah suami niki menyenangkan pula di hadapan istri. Kita milih itu senina teno, minges, bersih, senger. Maka ndak harus pe bersih, harus pe senger. Ndak dah nyuruh senina pe harus pe bersih, harus bi bersih kan? Apa bahasa tenena? Yo hena. Apa kana mau tiba senina masa bi kana? Ya nah, harus bi bersih kan? Lagu ia sendiri pe mambu ya. Ia sendiri nena ngadu minyak senger, bahkan dia nyambung kan. Ya, nah makanya Nabi SAW mun gintama ning balena, ya beliau awali dengan siwak. Aisyah ditanya, ya, qalat bi ayyi syai'in kana yabda'un Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu. Aisyah ditanya, amun Nabi sallallahu alaihi wasallam ginta maning balena, apa sih pertama kali lakukannya? Apa yang pertama kali dia lakukan? Qalat, dia mengatakan bisiwak. Dia memulainya dengan bersiwak. Sini mana tema gosoknya julu gigino bersih senger. Untuk apa? Agar hilang aroma. Ya. Sehingga senger ya. Menengkara istilah permen misalnya. Bekesila permennya julu. Sehingga hilang aroma yang tidak sedap. Kenara permen menghilangkan menghilangkan aroma itu. Intinya menghilangkan aroma yang tidak sedap. Wa yata'akkadu kadzalika 'inda tulis sukut wa safratul asnan. Dan dianjurkan pula bersiwak di saat kita lama diam. Teduh doang untuk teduh kan berubah ini. Nah, di sana dianjurkan kita menggunakan siwak agar aromanya tidak mengganggu. Wa safratul asnan. Nah, ini tanah bekadu batu. Ya, yaitu di saat gigi niki menguning. Warna kuning, sikat ya kan. Tolong bekadu karang ngonek batu ngapain ngonek no? Nah, ini warna kuning berarti bersiwak ngadu apa? Ngadu bata, subhanallah. Daraknya sih lebih sih lebih lembut daripada bata kan? Karang endah. Intinya kan hilang warna kuning Ya, warna kuning. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail yashusu fahu bisiwak. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bangun di tengah malam, beliau menggosok giginya dengan siwak. Jadi intinya bahwasanya kapan berubah aroma di sana dianjurkan. Ya, untuk menggunakan siwak. Bima yakunu, kemudian masalah yang ketiga, dengan apa kita bersiwak. Yusannu an yakuna tasawwuku bi'udin rabbin la yatafattat wa la yujrih alfam. Hendaklah bersiwak itu dengan kayu yang basah, yang tidak keras, yang bisa melukai mulut. Jadi dengan dengan kayu apapun, pesang dari tidak ada jemaah sepuh kayu yang bisa digunakan bersiwak, kayu apapun sila. Ya, fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yastaku bi'udi araq. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak dengan kayu yang namanya kayu araq. Siwak si nyebar-nyebar mangkin niki kayunya namanya kayu araq, aran kayu niki. Alif lam alif qaf, alif ro alif kaf. Ya, araq.
ya aran kayu nino. Ya kayu arak kok abasan kita ke arak nanteng Nabi. Ya. Itu digunakan untuk bersiwak di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai nengke. Lagu mau narak kayu mirip mara ino daka ndekna pohon arak ini bisa juga digunakan untuk bersiwak. Walahu an yatasawwaka biyadihil yumna au al yusra. Bahkan bisa juga bersiwak dengan tangan. Kosok dengan tangan kanan maupun kiri bembe. Fal amru fi hadza wasi', maka masalah dalam ini luas, tidak mesti dengan kayu arok niki. Bahkan bau endah sikat gigi ngadu permen karet. No, kah. Sobat permen karet? Ya. Yang bahkan ada sekarang permen karet yang mengandung zat untuk menyehatkan gigi. Permen karet ini bisa menghilangkan sisa makanan, bisa mewangikan aroma mulut. No, kesimpel. Bahkan ada semprotan ke seret, langsung senger mulutnya langsung. Ya, tapi aslinya yang namanya siwak yaitu menggosok. Itu aslinya yang namanya siwak. Intinya di sini apa yang digunakan ini hal yang luas. Ya, tidak mesti dengan pohon arak niki. Fa illam yakun indahu 'udun yastaku bihi halal wudu ajza'ahu tasawwuku bi usbu'ihi. Kalau nggak punya kayu untuk bersiwak, maka cukup menggunakan tangan di saat dia berwudu. Kama rawa dzalika Ali bin Abi Thalib fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib menukil sifat wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersiwak menggunakan jarinya. Dia pe berdua kayu arak, dia pe berdua sikat, dia pe berdua apa kena berkeuma tekadu bersiang yang anu bersihkan lidah, bersihkan semua dengan tangan. Dan arak kan dia berdua nih berselapuan berdua ya, sehingga semua bisa melakukan sunnah siwak oleh saatnya berwudu. Ya, tidak ada alasan untuk tidak bersiwak, yaitu menggosok gigi. Dan faedah daripada siwak tentunya banyak, faedah dunia dan akhirat. Ya, matharatun lil fammi mardatun lirabb, yaitu dia membersihkan mulut dan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh saat bersiwak bukan hanya sekadar bersiwak, akik senger mulut, akik bersih mulut jangan, tapi tambah juga niatnya untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas niki? Berarti arak ken dek bau bersiwak ini. Selapuan bau bersiwak. Karena siwak itu juga bisa dengan apa? Tangan. Bisa dengan tangan. Sebelum berkumur gosok dulu selapu ini. Gosok selapuan baru berkumur terus. Ya, sehingga kita amalkan anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengatakan la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Saya akan perintahkan mereka untuk terus bersiwak setiap kali salat. Maka itu bisa kita amalkan dengan cara bersiwak dengan tangan setiap kali kita akan berwudu. Kemudian masalah berikutnya tentang sunnah-sunnah fitrah. Sunnah-sunnah Nabi fitrah. Apa ran fitrah ngenteng one? Nah, jadi sifat asli no, anggete sifat taitaja, gitu. Ya, sifat asli manusia itu bagaimana? Ya, dan fitrah. Ya, ini sudah fitrah manusia. Ini emang sudah keaslian manusia itu. Dalam arti manusia yang asli akan begini dia. Kalau dia tidak melakukan fitrah ini berarti dia keluar dari keaslian manusia, jarak yaran asli manusia. Dikatakan di sini, ya,
sunanul fitrah wa tusamma aidha khisalul fitrah wa dzalika li anna fa'ilaha yattasifu bil fitrati allati fatarallahu an-nasa 'alaiha. Dinamakan dia sunnah fitrah, kesucian manusia, karena Allah lah yang telah mensucikan manusia dengan hal-hal tersebut. Allah miai jadi standar manusia suci. Standar manusia itu begini. Saya miang standar ini, Allah miang standar. Ya, apa standar? Ini udah bareh pikiran standar Honda bareh. Ya. Jadi ukuran manusia itu begini. Saya miangnya ukuran, Allah miang ukuran. Ya, liyakunu ala ahsani hay'ah wa akmali surah, agar manusia ini menjadi makhluk yang paling indah. Ya, manusia ini menjadi makhluk yang paling sempurna. Ampun suruh yang ngene. Karena inilah dia fitrahnya manusia itu. Di antara fitrah manusia, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsun minal fitrah. 5 termasuk fitrah manusia. 5 termasuk kesucian manusia. 5 sifat manusia asli. B ya. Pertama al-istihdad. Yang pertama istihdad, yaitu mencukur bulu kemaluan. Yang kedua al-khitan, yaitu berkhitan, bersunat mana bahasa antiten. Yang ketiga qassu asyarib, menggunting kumis. Yang keempat wa natful ibit, dan mencabut bulu ketiak. Ini fitrah. Yang kelima wa taqlimil adhafir, menggunting kuku. Ini fitrah manusia. Berarti manusia yang tidak istihdad. Apa istihdad tadi? Mencukur bulu kemaluan. Ndek cukur ya, berarti dia keluar dari keaslian manusia. Si kedua yaitu al-khitan, bersunat. Berarti manusia si ndek bersunat sugul dengan fitrah manusia. Qassu asyarib, menggunting kumis. Ini fitrahnya manusia. Sehingga dengan ngesin belang kumis neng biang guna, ia sugul dengan fitrah manusia. Arahnya dengan belang semet. Meluai. Turunnya itu gunting nantinya kos, digunting, bukan dicukur. Tapi dia apa? Digunting, dan guntingnya tipis. Tidak tapi sampai dicukur. Kemudian natful ibit, mencabut bulu ketiak. Nah, mencabut niki bisa dengan mencukur. Maka dengan singoloang bulu ketiaknya pelu ngono gondrong ngono, maka ini dia keluar dari fitrah. Fitrah manusia itu dia cukur. Ngendak ini pamerangnya bareh. Lagi bapak-bapak sambil apa ngono, nebas apa ampel misalnya begelantung jama. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan beliau kalau sujud itu dibuka tangannya sampai terlihat putih ketiaknya. Terlihat putih ketiak. Kapan ketiak itu bisa terlihat? Kalau tidak ada bulunya. Berarti ketiaknya beliau sallallahu alaihi wasallam bersih dari bulu, bersih. Ya, ngono ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mun itu ngombe guna. Marah gawah ngono, serem. Ya, nah, ini termasuk fitrah. Kemudian wa taqlimil adhafir, menggunting kuku. Jadi manusia itu fitrahnya kukunya pendek, pontak-pontak kukunya. Mun meloang kuku berarti keluar dari kesucian manusia. Nabi si pelo kukuna hewan biasa kan, manuk nong pelo kuku nanti, manuk dan sebagainya. Makanya memanjangkan kuku ini tasyabuh
menyerupai apa? Hewan jadi. Manusia ini mulia ini. Makanya untuk dijaga kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih tahu ini loh fitrah-fitrah manusia itu. Di antaranya memotong kuku. Maka ini pilu-piluang ya. Ya, ngolang pontak-pontak karena itulah dia fitrah manusia. Jelas ya, Pe? Nah, baik, kita baca satu-satu mungkin. Di kata pertama al-istihdad. Pertama yaitu mencukur ya bulu kemaluan. Dikatakan dinamakan istihdad dari kata hadid. Istihdad dari kata hadid. Nabi arti hadid. Hadid artinya besi. Besi. Kenapa dinamakan dia membesikannya? Yaitu karena dengannya besi ini dia membersihkan bulunya itu. Berarti dengan cara apa? Dicukur. Ya, bulu kemaluannya dengan cara dicukur. Wahia al-musa, yaitu menggunakan silet. Ya. Itu pertama tentang mencukur bulu kemaluan. Yang kedua khitan. Ya, yang namanya khitan dikatakan di sini wa hadza fi haqqi dzakari wal untha. Khitan ini bagi laki dan bagi perempuan. Ya. Was sahih annahu wajibun fi haqqir rijal sunnatun fi haqqin nisa. Dan yang benar dari perselisihan para ulama bahwasanya khitan ini wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi wanita. Jadi wanita juga disunnahkan untuk berkhitan. Di antara hikmah daripada khitan, tathhirudz zakari minan najasah al-muhtaqinah fi al-qulfah. Di antara manfaat daripada khitan yaitu membersihkan kemaluan niki dari najis yang tersembunyi di kulitnya. Ya, kulit kemaluan niki. Makanya orang yang sudah baligh sangat ditekankan untuk dia langsung berkhitan. Ya, munah baligh. Kenapa? Karena akan tersisa nanti di sana. Ya, akan tersisa nanti di sana najis tersebut. Dan kapan seharusnya orang khitan? Sunnahnya kapan? Hari ke-7 sebenarnya. Ya, bagusnya lek jelo ke-7. Amun dek lek jelo ke-7 maka lek jelo ke-14. Kalau tidak di hari ke-14, di hari ke-berapa? 21. Kalau sudah 21 bebas kapan-kapan. Ya, tapi sebelum dia baligh. Karena kalau baligh berarti sudah wajib salat. Nah, kemudian dengan bersunat ngenteng najis tono. Ngombe hukumna salat menjauh najis. Dia nesah salat, dia nesah. Ya, oleh karenanya sejak kecil sudah dianjurkan untuk khitan dan paling bagus di hari ke-7. Kenapa hari ke-7? Kalau dia lahir hari Senin, berarti kapan dia khitan? Hari Ahad dia khitan. Mun jelo Senin berarti khitannya jelo Ahad, karena Ahad itulah hari yang ke-7. Jelas niki? Kemudian qassu asyarib wa ihfa'uhu. Kemudian yang ketiga adalah tentang menggunting kumis. Wa huwa al-mubalaghatu fi qassihi, yaitu benar-benar mengguntingnya sampai tipis. Ya, lima fi dzalika minat tajammuli wan nadhafah, di mana itulah dia ya kelihatan lebih indah dan itu menjadikannya lebih bersih. Dengan tipisnya kumis itu akan menjadi lebih indah kelihatannya dan lebih bersih. Wa mukhalafatul kuffar, dan ini menyelisihi orang kafir. Karena dengan majusi niki pelu semetna, terus jenggotna kurisna. Nah, itu dengan Islam jenggot biarin, kumis ini ditipiskan. Di antara tujuannya menyelisih orang kafir. Belum lagi kayak tadi juga ya, sebagai keindahan dan sebagai kebersihan.
Ya, karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Juzu asyawarib wa arikhu al-liha wa khaliful majus." Beliau mengatakan, potonglah kumis-kumis kalian, kemudian biarkanlah jenggot-jenggot kalian, dan selisihilah orang Majusi. Nabi itu baru potonglah kumis kalian, biarkanlah jenggot kalian, dan selisihi orang-orang Majusi. Ino perintah Nabi ini. Sedangkan kita sendiri ngumbe angkun tenang kayak ini. Kebalikannya, jenggot no kurista, semet no peloang te ya. Terus kita mengatakan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal selisihin te ya. Ya, oleh karenanya mari kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang keberapa ini? Yang ketiga. Kemudian yang keempat, taqlimul adhafir wa huwa qassuha bihaitsu la tutrak hatta tatul. Memotong kuku yaitu dengan Nabi mengguntingnya, jangan biarkan dia panjang. Ya, wat taqlim yujammiluha. Memotongnya ini memperindahnya. Be indahan na pelo atau na ponta? Ponta lebih indah. Wa yuzilul ausakh, dan menghilangkan kotoran. Terbukti ya, lek kuku niki tok nyebu duit penyakit. Begitu dia dipotong, hilang penyakit. Ya, jadi agama kita Masya Allah selapu yang diajarkan terkandung padanya kebaikan. Termasuk di sini adalah dalam memotong kuku niki. Yang loncat-loncat ini, ya. Waqad khalafa hadhil fitrah an-nabawiyyah ba'dul muslimin fasaru yutiluna adhafirahum. Sunnah motong kuku ini diselisih oleh banyak kaum muslimin, sehingga mereka memanjangkan kuku-kuku mereka. Au adhafira usbu' muayyanin min aidihim, atau dia memanjangkan kuku tertentu dari jari-jari ini. Dia selapuan sebiji peluang dengan biasa jari simbe peluang tu kuku na. Inanima. Kadung ngumbe inanuma biasa. Nyuit gigi, masa kan nyuit gigi? Oh, ngono. La ilaha illallah. Kenja kotoran dang isini no. Intinya ya, dilarang memanjangkan seluruh kuku maupun satu atau dua kuku. Kullu dzalika min tazyinis syaitan wat taqlid li a'daillah. Ini semuanya mereka akhirnya memanjangkan kuku ini karena mereka ditipu daya oleh syaitan. Tadi ini alasan-alasan ngene yang ku peluang kuku tujuan nih. Padahal begitu dia memanjangkan kuku, berarti dia keluar dari apa? Fitrah tadi. Sugul lilengan fitrah. Wat taqlid li a'daillah, dan ini berarti mencontoh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima kata beliau di sini yaitu nadful ibitt. Yang kelima yaitu terkait tentang mencabut bulu ketiak. Ai izalatu sya'r an-nabit fihi fayusannu izalatu hadha sya'r bin nadfi au al-halqi au ghairihima. Maka disunnahkan menghilangkan bulunya ini entah dengan cara dicabut. Apakah dengan cabut biasanya? Bulu batu karang biasa kan? Ya, kanaknya kadang-kadang suruh teh ngono. Kembotang aku nganta kupa anta bilang bulu pira selai rupiah nganta lae. Ya. Menggunakan dicabut atau dicukur atau selainnya. Tapi kira-kira selainnya. Kan cukur ngone kuris itu. Kemudian cabut. Ada enggak cara yang lain? Arak nengka arana apa arana? Krem wax.
Tempelangna marak selirban nu. Tempel yang selirban, isolasi, tempel, seret, buka terus bersih langsung. Ya, bu ngadu kano endah. Ya, ngadu krim tadi itu. Intinya dihilangkan bulu-bulunya itu. Apa tujuannya? Qat'ur rawaih al-karihah allati tatajamma' ma'a wujudi hadha sya'ar. Selain agar dia bersih ketiaknya, ini juga untuk menghilangkan aroma-aroma tidak sedap. Tentunya ki aroma tidak sedap. Tang sebagian demen nyeran sedap, bener. Sehingga pelihara nih terus. Luar biasa agama niki selaku perhatian nih. Ya, sampai aroma tubuh kita itu diperhatikan. Turun hitam bersiang ya, subhanallah. Nah, ini dia sunnah-sunnah tersebut, sunnah-sunnah fitrah yang 5 tadi. Mbak si 5 ngone. Pertama, cukur bulu kemaluan. Kemudian khitan, bersunat. Kemudian yang ketiga, motong kumis. Yang kelima, gunting kuku. Yang keenam, mencabut bulu ketiak. Di hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan asyrun minal fitrah. Ada 10 termasuk fitrah manusia. Kalau tadi berapa? 5. Niki makin 10. Mana yang 10? Pertama, qasu asyarib. Pertama adalah menggunting kumis. Yang kedua, i'fa'ul lihyah, memelihara jenggot. Berarti kalau dicukur jenggotnya, ini berarti dia keluar dari fitrah manusia. Naraknya dengan nyukur jenggotnya. Beluan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan fitrah manusia itu, fitrah laki-laki itu dia memelihara jenggotnya. Ya. Kemudian yang ketiga as-siwak. Ini termasuk fitrah, bersiwak, ini termasuk fitrah. Gosok gigi, ini fitrah. Kemudian wastinsyaqul ma. Nabi istinsyaqul ma, masukkan air ke dalam hidung. Ya, masukkan air dihirup, kemudian dikeluarkan. Sesempruang malik. Ya, ini dia fitrah. Makin macam-macam karena sudah diketahui ternyata hanya di dalam Islam tau nara istinsyak dan istinthar niki. Hanya dalam Islam, di agama lain di nara. Dan ternyata makin ditemukan, masya Allah, banyak manfaat daripada istinsyak dan istinthar. Lagu sebagian dengan makin berlebih-lebihan. Arak neke suntikan khusus untuk istinsyak. Jadi baitna ai ngadu suntikano pernah sempurang dalam hidung no sert ngeuneuh. Tama lengan tene ai no terus sugu lengan tene Malik kering setui temang lengan tene sugu lengan tene ai ino. Ini berlebih-lebihan ini. Ya, Nabi teng ngajarita Nabi istinsyak sedot. Ngenteng no. Kemudian disempruang Malik ngadu hidung sampai na panas tene. Sedot sampai na panas beruk sugulang Malik. Ya, ternyata itu banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya menghilangkan penyakit-penyakit. Dan ternyata itu termasuk fitrah manusia. Dalam arti dengan sindir istinsyak berarti sugul dengan fitrah manusia. Kemudian waqasu al-adhafir. Yang keberapa ini? Tadi pertama motong kumis, kemudian melihara jenggot, ketiga siwak, keempat istinsyak, kelima qasu al-adhafir, memotong kuku. Ya. Kemudian yang keenam wa ghaslul barajim, mencuci ruas-ruas jari, subhanallah. Ya, ruas-ruas jari ini dah terbesuk ya. Ini napi arana nih apa? Bukuna, bukun uma. Suritem bersiang bukun uma, subhanallah. Ya, kita bersinaran Islam ini. Aku dengan muslim nu kurang bersih nih. Ini Islam bersih, pendidikan Islam ini surita bersih-bersih. Lagu itu si jadi muslim kurang bersih.
Ya sampai buku-buku umen suruh bersiang. Ruas-ruas jari ini. Ya. Kemudian wa nadful ibilt. Kemudian mencabut bulu ketiak, wa halqul anah dan mencukur bulu kemaluan, wantiqasul ma dan mengurangi air yakni al istinja yaitu cebok. Ya bebesu niki termasuk fitrah. Qala Mus'ab bin Syaibah ahadu ruwatil hadith wa nasitul ashir. Perawi hadis ini mengatakan dan saya lupa yang nomor 10 itu apa. Karena yang disebutkan adalah 9. Siwak lu itu sebutan ini. Terakhir tadi adalah istinja. Bebesu ino termasuk fitrah manusia. Haraknya dengan ini bebesu. Nah, saya sini dia bebesu berarti sungguh dengan fitrah ini kita Islam. Ya. Mulai aja luwe kita layak kan. Alhamdulillah kak iya ini manfaat ilmu para jamaah. Ya begitu tananao begitu berumbu ilmu no kereren teh diri teh si layak. Ya lah ngene yang konku layak ngeteriri itu. Atau sang sebagian itu nangis teh kita diri teh layak ruan. Kan ku bodoh alu layak kah ente kan. Angka iya niki nikmat hidayah para jamaah nikmat ilmu. Nah di sini perawi ini mengatakan lupa saya apa itu yang 10. Jujur ibadahnya terlupa. Kemudian beliau mengatakan illa antakunal madmadah. Ya mungkin yang ke-10 itu adalah berkumur. Dan ternyata subhanallah marah beru. Ya syariat berkumur hanya ada di dalam Islam. Berkumur, istinsyak, bahkan membersihkan ruas. Ruas apa ranane? Bukun-bukun ume. Ya, ini semuanya ini hanya ada syariatnya di dalam Islam. Ini menunjukkan agama kita niki agama bersih, agama jeneng. Ya, angka ente kenal Islam yang sebenarnya ginta demen kita Islam ini, demen itu kita. Tapi karena sekarang banyak kita tidak mengenal Islam. Apalagi gambarannya Islamino girang nyemati, Islamino girang jagurang, Islamino girang ngebum, Islam itu ya besual dong, ini gambaran dengan tentang Islam. Akhir karena kejahilan mereka terhadap Islam, akhirnya mereka musuhin Islam. Islam ini indah luar biasa. Bahkan masalah kebersihan ini sangat dijaga oleh Islam. Nah niki dia ya bab yang ketiga niki pasal yang ketiga niki tentang siwak dan tentang sunnah-sunnah fitrah ya sunnah-sunnah fitrah manusia yang disyariatkan oleh agama kita. Mudah-mudahan yang kita baca niki ya bisa kita pahami dan yang paling penting bisa kita amalkan. Insya Allah berikutnya nanti kita akan baca tentang al-wudu, tentang berwudu sesuai dengan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayan niki yang bisa kita baca ya munarak neman jelas bareh jarak azan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta'azan dulu sila.
Setiap orang beda-beda cepat atau lambat panjangnya, beda-beda. Ndik nepede becat pelo le kuku no. Kadang-kadang arak dengan usia seminggu pelo kuku ne. Arak dengan petang de sejelo ampun pelo sebulan ampun pelo. Nah, intinya kalau dia sudah panjang melebihi kebiasaan, maka di sana harus dipotong, disunnahkan untuk dipotong. Ya, nah nengke mun terpotong le jelo Jumat ngombe angkuna. Jelo Jumat disuruh kita bersih-bersih secara umum. Ya, disuruh kita bersih-bersih secara umum. Karena kita akan hari raya ini. Di saat kita hari raya disuruh kita tampil dalam kondisi terbersih. Dalam kondisi terjenang kelambina jeneng tegadu. Bahkan para salaf dulu khusus kelambina berjumat, khusus. Kaduna berjumat khusus ini, ya monita kan seke kelambi kadu le bangkat kadu berjumat pada ya kalau mereka baju berjumatnya khusus kalau berjumat. Intinya bahwasanya di hari Jumat disuruh kita bersih semuanya, termasuk motong kuku, motong kumis dan lain sebagainya. Niatkan itu untuk bersih-bersih dalam hari raya, maka mau kita pahala. Ya, diniatkan sebagai bersih-bersih di hari raya. Ya, dan ini semuanya ini kita ingatkan hal yang lain ini ya untuk agar kita fokus di saat mendengar khutbah para jamaah. Ya, sehingga bareh dia tuh bekare-kare karena ya pelu alu misal bekare nanti wah bersih, wah nyaman, senger. Ya, hadir kita untuk mendengar khutbah. Karena khutbah ini penting. Ini pertama bagi para jamaah. Si kedua bagi para khotib. Maka hendaklah menghormati para jamaah. Jamaah sudah hadir dengan pakaian yang terbagus, terbersih, wangi, badannya jeneng untuk mendengar khutbah. Ndak bare khutbah no asal-asalan sok ngejari khutbah no jangan. Mari hormati persiapan orang dengan melakukan khutbah yang bagus. Arak sopo khutbah dengan wah bagus suwe ngati tiba-tiba khutbah tayak aning mimbar koran jauh nih deh. Isin koran no bahas le mimbar subhanallah. Isin koran bahas le mimbar. Telah terjadi begini ngene. Bukan koran yang dibutuhkan orang, isi Quran yang dibutuhkan orang. Berita dari langit itu yang dibutuhkan, berita le bumi ini. Ya, dengan wasiat untuk mendengar khutbah sulung-sulung koran juga yang atas mimbar. Ya, nah ini makanya para khotib hendaklah menghargai orang-orang yang datang untuk sholat Jumat. Karena mereka sudah melakukan persiapan luar biasa. Mulai dari pakaiannya yang bersih, kemudian rambutnya bersih, seluruh tubuhnya bersih, wangi dia. Ya, maka hormati itu dengan memberikan mereka isi khutbah yang berbobot. Di sekedar khutbah doang. Bi imam tetene ne? Bi imam tetene, bi ya. Tugul ya. Baik, wallahu taala alam. Jadi ya polongin oleh jelo Jumat, niatkan untuk bersih-bersih di hari raya. Ya, maka dapat kita pahala. Jelas EP. Kedua dulu. Lah ini lo. Stopnya jamaah itu sila. Dah lupa IP. Iya, jadi di saat khotib berkhutbah, badan kita arahkan ke khotib. Ya, tegita khotib no, sila tono no tene nandang. Ya, untuk napi arana memperhatikan khutbahnya khotib. Awak no selapun andang khotib. Ya, sehingga kita bisa lebih perhatian. Dan seperti itu sunnahnya. Ya, badan niki menghadap ke khotib. Ini atau misalkan ibu cuno ndak nandang tembok, ini nandang. Nandangin khotib no. Jelas ya, wallahu taala. Jelas. Hukum bersiwak tanpa menggunakan odol, ya asal nih. Siwak itu tanpa odol asalnya. Ya, lagu muntemele ngadu odol boleh silahkan. Ya, jadi siwak yang dimaksud tadi itu gosok gigi dan tidak mesti menggunakan
odol. Asalnya tadi itu sudah yang tidak menggunakan odol. Lagu nengkemele tengah dua odol bersiwak. Sila boleh. Dalam kondisi puasa maupun luar puasa boleh. Yang penting odolnya jangan ditelan. Sampai telan odolnya, nah ini lain cerita ini. Gue sekedar bersiwak sampai di mulut, kemudian dikumur, dikeluarkan lagi, tidak mengapa. Memasukkan sesuatu ke mulut tidak membatalkan puasa. Yang batalkan puasa adalah memasukkannya ke dalam perut. Ini yang batalkan puasa. Intinya bersiwak yang tidak menggunakan odol itu asalnya. Aku mau pilih nolangnya odol, boleh silahkan. Ya, dan bersiwak tidak mesti dengan pohon arak niki. Bisa dengan sikat gigi, bisa juga dengan tangan bahkan. Jelas ya, alhamdulillah. Sehingga bisa bersiwak 5 kali sehari setiap sholat, pakai sikat saja. Ya, tidak menggunakan odol. Silakan. Ngombe yang kuna bulu secara lidung nuh. Apakah dipotong? Iya, ini dipotong para jemaah. Ya, dipotong sesuai dengan urf, kebiasaan manusia, kebiasaan kita di sini. Ya, karena itu kan kita isugul ngambar ngono lah, bilu tegarepan. Dan ngono ke ngambar apa ngono. Sehingga potong dia. Karena itu kebiasaan kita di sini. Ya, yaitu memotong bulu hidung niki. Maka silakan dipotong, dibersihkan. Ya, karena innallaha jamilun yuhibbu al-jamal. Allah itu maha indah dan dia senang kepada keindahan. Lebih indah potong bulu hidung yang ngambar itu atau dibiarkan lebih indah? Potong lebih indah. Ya, makanya potong dia, niatkan agar kita terlihat indah karena Allah mencintai keindahan. Ya, jadi ngolong ngambar, polong ya. Munah sugul ruada ngono, polong, sugul, polong. Ya, jelas ini. Tapi potong yang para bro, kebiasaan manusia, sekedar yang keluar, enggak jangan dalam-dalamnya gitu, jangan. Ya, sekedar yang keluar karena ternyata bulu ini sangat penting juga dia. Ya, bulu hidung ini sangat penting sehingga tidak jangan dalam lalu, cukup yang keluar dari hidung. Jelas ya, karena tujuan kita adalah keindahan, kan tulah indah-indah karena Allah cinta kepada keindahan. Wallahu taala a'lam. Bagaimana masih ara? Bakah karing tengah malang edang karing ini. Luwe wah mau ilmu ini. Ya, karing ngamalangnya doang karing. Mudah-mudahan apa yang kita ketahui ini ya kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya dan mudah-mudahan amalan kita nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para jamaah, kurang lebih niat yang minta maaf dan terima kasih atas segala